Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Konsep dan Teori Etika yang telah kami siapkan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan teori etika serta bagaimana relevansinya dengan profesi guru. Menyediakan panduan edukatif bagi guru dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan kode etik profesi, mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya profesionalisme guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mulia. Manfaat 1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang apa artinya menjadi guru yang beretika. Tidak hanya sekedar tahu aturan, tapi juga memahami mengapa etika itu penting. 2. Bekal untuk menghadapi dilema yang mungkin muncul dalam pekerjaan sehari-hari sebagai guru, serta cara mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. 3. Inspirasi untuk terus mengembangkan diri menjadi guru yang profesional, kompeten, dan dicintai oleh mahasiswa. Bahasan makna etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti watak. Kebiasaan atau kelakuan yang baik secara umum. Etika adalah ilmu tentang asas-asas moral yang membedakan tindakan baik dan buruk. Etika berfungsi sebagai pedoman agar manusia hidup sesuai nilai kebaikan dan selaras dengan masyarakat. Fungsi meliputi refleksi kritis, yaitu menilai moral secara rasional, dan refleksi aplikatif, yaitu menerapkan nilai etika dalam kehidupan, dalam praktiknya. Etika mencakup kepentingan individu, hukum negara, serta nilai dan pandangan masyarakat. Teori etika. 1. Teori egoisme etis. Egoisme etis adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang secara moral berkewajiban untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Perbedaannya dengan egoisme psikologis adalah egoisme etis merupakan landasan tindakan secara moral, sedangkan egoisme psikologis adalah klaim bahwa semua tindakan manusia secara otomatis dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. 2. Teori utilitarianisme adalah pandangan suatu tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, dan salah jika menyebabkan penderitaan. Fokusnya pada hasil akhir dan kesejahteraan bersama. 3. Teori teotologi. Menurut teotologi, perbuatan baik bukan karena hasilnya baik, dan hasil baik tidak membenarkan tindakan yang salah. Misalnya, mencuri atau berdusta tetap salah meskipun tujuannya untuk membantu orang lain. 4. Teori hak merupakan bagian dari teori deontologi karena hak dan kewajiban saling berkaitan seperti dua sisi mata uang. Namun, kini
Teori hak berkembang menjadi pendekatan etika tersendiri yang menekankan martabat dan kebebasan individu. Semua manusia memiliki martabat yang sama, sehingga tidak boleh dijadikan alat untuk tujuan lain. Menurut Immanuel Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sarana untuk mencapai tujuan lain. 5. Teori keutamaan berfokus pada watak atau akhlak pelaku moral, berbeda dengan teori etika berbasis prinsip seperti utilitarianisme, kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak, deontologi, kewajiban dan aturan, dan hak sesuai hak manusia. 6. Teori etika teonom menegaskan bahwa moralitas bersumber dari kehendak Tuhan. Suatu tindakan dinilai baik jika sesuai dengan perintah Tuhan dan buruk jika menentang moral, adab, dan akhlak. Etika bersumber dari akal dan filsafat bersifat rasional dan relatif. Moral bersumber dari norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Adab berkaitan dengan tata krama dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari baik lahir maupun batin. Akhlak sumber dari ajaran Islam mencerminkan sifat yang tertanam dalam jiwa untuk berbuat baik secara ikhlas karena Allah. Pembagian etika. Etika mempelajari bagaimana manusia bertindak dengan benar sesuai moral. Berdasarkan pendekatannya, etika dibagi menjadi etika deskriptif yang menjelaskan nilai moral tanpa menilai, dan etika normatif yang menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan ruang lingkupnya, etika terdiri dari etika umum yang bersifat universal seperti kejujuran dan keadilan, serta etika khusus yang diterapkan pada bidang tertentu seperti proposal, hukum, dan agama. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan dasar penting dalam menilai dan mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam Islam, etika bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menentukan manusia berbuat sesuai perintah Allah. Pemahaman tentang moral, adab, dan akhlak turut memperkuat peran etika dalam membentuk kepribadian yang berkarakter dan bermartabat. Dengan demikian, etika menjadi fondasi utama bagi kehidupan yang harmonis, adil, dan berlandaskan nilai kemanusiaan serta keutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.